Salve teman-teman semuanya. Selamat malam. Semoga kita semua dilindungi oleh berkat Tuhan pada malam hari ini. Pada saat ini kita akan membahas tentang sejarah gereja Indonesia, masih pada tema besar yang sama. Namun sebelum saya membahas lebih lanjut, di sini saya akan memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa saya menjelaskan tentang sejarah gereja Indonesia ini sebagai mahasiswa, bukan sebagai dosen. Nah, mungkin beberapa pengalaman saya itu pengetahuan saya itu belum setara dengan para dosen yang mengajar kami. Nah, kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama itu pengaruh kolonialisme Portugis dan Spanyol dalam misi Katolik. Nah, ternyata kolonial Portugis dan Spanyol memainkan peran besar dalam penyebaran agama Katolik di berbagai wilayah dunia, termasuk di Nusantara, yaitu di Indonesia sendiri. Nah, pengaruhnya apa saja? Baik pengaruh utama mereka dalam misi Katolik, yaitu pengaruh Portugis dalam misi Katolik. Yang pertama itu peran Portugis dalam penyebaran Katolik. Nah, Portugis mulai menjelajah dunia pada abad ke-15 dengan tujuan ekonomi dan penyebaran agama. Nah, pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka dan mulai memperkenalkan agama Katolik di wilayah Nusantara. Misionaris Katolik dari Ordo Dominikan, Fransiskan, Yesuit menyertai para penjelajah untuk mengajarkan agama kepada penduduk lokal. Nah, pengaruh Portugis dalam misi Katolik yang kedua itu ada wilayah-wilayah yang dipengaruhi oleh Portugis. Yang pertama itu ada Maluku, yang kedua ada Timor dan Flores. Nah, di Maluku, Portugis mendirikan pos perdagangan di Ternate dan Ambon, di mana banyak penduduk lokal dibaptis menjadi Katolik. Dan di Timor dan Flores, Katolik berkembang pesat di wilayah ini karena upaya misionaris Yesuit dan Dominikan pada saat itu. Hingga saat ini Flores dan Timor tetap menjadi basis Katolik yang kuat di Indonesia hingga saat ini. Nah, yang ketiga itu ada Solor. Portugis mendirikan benteng dan gereja di Pulau Solor sebagai pusat penyebaran agama Katolik di Nusantara. Nah, pengaruh yang ketiga itu ada tokoh misionaris Portugis yang berpengaruh. Yang paling terkenal itu Santo Franciscus Xaverius yang mulai menyebarkan Injil itu pada tahun 1506 sampai 1552. Santo Franciscus Xaverius ini berasal dari Ordo Yesuit. Nah, Ordo Yesuit ini adalah misionaris paling terkenal yang datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Ia membaptis banyak penduduk dan memperkuat komunitas Katolik di Ambon, Ternate dan sekitarnya. Di sini juga ada dampak kolonialisme Portugis terhadap Katolik di Nusantara. Yang pertama, pendirian gereja pertama di Indonesia. Jadi yang mendirikan gereja di Indonesia pertama itu adalah Portugis. Lalu setelah mendirikan gereja, mereka juga menciptakan buku-buku doa dan katekese dalam bahasa lokal. Dan juga pengaruh Katolik tetap kuat berada di beberapa daerah meskipun Portugis kemudian diusir oleh Belanda yang berhaluan ke Protestan. Jadi pada saat itu Portugis itu mereka diusir oleh Belanda, di mana Belanda itu mulai menggantikan pengaruh gereja Katolik menjadi Protestan. Nah, selain dari pengaruh Portugis, di sini juga ada pengaruh Spanyol dalam misi Katolik. Nah, apa sih peran Spanyol dalam penyebaran agama Katolik? Spanyol juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Katolik melalui kolonialisasi, terutama setelah 1494 ketika perjanjian Tordesillas membagi dunia antara Spanyol dan Portugis. Jadi perjanjian Tordesillas ini membagikan dunia antara Spanyol dan Portugis. Nah, jadi Spanyol lebih banyak berpengaruh dalam penyebaran Katolik di Filipina dibandingkan di Nusantara. Nah, jika Portugis tadi itu mereka menyebarkan agama Katolik di Nusantara, tetapi Spanyol itu lebih berpengaruh di penyebaran agama Katolik di Filipina dibandingkan dengan di Nusantara. Nah, apa sih dampak di wilayah Nusantara karena pengaruh Spanyol dalam misian Katolik ini? Pada abad ke-16, Spanyol sempat hadir di Maluku Utara, terutama di Tidore, tetapi tidak terlalu berpengaruh karena bersaing dengan Portugis dan Belanda. Nah, juga sebagian besar keberhasilan misi Katolik Spanyol terlihat di Filipina.
di mana agama Katolik menjadi dominan hingga saat ini. Jadi di Filipina itu lebih dominan pada saat ini. Nah, jadi Portugis lebih berperan dalam penyebaran agama Katolik Nusantara dibandingkan Spanyol. Kehadiran Portugis membawa misionaris Katolik ke Maluku, Timur, dan juga Flores. Ya, hingga saat ini masih menjadi pusat komunitas Katolik di Indonesia. Namun, setelah kedatangan Belanda yang berhaluan ke Protestan, penyebaran Katolik mengalami kemunduran sebelum akhirnya bangkit kembali pada abad ke-19. Nah, teman-teman semuanya, mungkin ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan bersama saya dengan Marcel Otavika Yesia dengan NIM 23101136. Terima kasih. Bye bye. Yesus memberkati.